Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi para jemaah dalam tayangan berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan rahmah hidayahnya kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dapat menjalankan segala amanahnya, menjalankan segala amalan ibadah dunia dan akhirat. Bersalam kita kepada salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Nabiul akhir zaman, Nabi akhir zaman yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imaminullah, sebagai imam Allah subhanahu wa ta'ala. Berkawan kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimahullah, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, serta pemirsa yang taat menjalankan dan mendengarkan tayangan ini dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan. Apapun bentuk amal ibadah dan pengetahuan, saya ikhlaskan dan saya ijazahkan untuk dipakai dan diamalkan menuju keimanan dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk tayangan yang sangat pendek ini, mungkin bagi kita atau bagi sebagian orang mungkin ada yang butuh, ada yang tidak. Tapi perlu kiranya kita pikirkan, pertanda dibedakannya kita dengan makhluk lain adalah suatu ibadah kepada Allah. Kalau makhluk lain, dia hidup, dia punya akal, dia punya nyawa, dia punya kekuatan dan tenaga yang sama seperti kita, tapi dia tidak punya ibadah kepada Allah, melainkan amal-amal. Untuk itu, pada tayangan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang munajat di kala tidur, yaitu dengan mendirikan hakikat daripada Al-Ikhlas. Kita tahu pegangan Allah dalam surat besar yaitu Al-Ikhlas ini adalah pegangan daripada pernyataan keakuannya Allah pada diri kita. Keakuannya inilah yang sangat dia utamakan daripada keakuan manusia yang bisa membawa ke alam sombong, ke alam takbur, kibik, semuanya. Jadi kita akan berbagi pengetahuan tentang rahasia cara menjalankan ma'rifatnya Al-Ikhlas dikala saat kita ingin berpasrah diri, yaitu dikala mau tidur, agar hidup dan mati kita benar-benar di tangan Allah dan penuh hidayah dikala siang dan malam. Apabila ini menjadi amalan besar, amalan yang menjadi panutan diri, maka inilah yang dikatakan barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali saat mau tidur, kata Rasulullah. Rasul katakan dia telah mendapatkan amal khatam Al-Quran. Apa dasarnya Rasulullah menyatakan seperti itu? Apa yang terkandung ma'rifat yang besar dalam Al-Ikhlas tersebut? Nah, disinilah para jemaah, saya akan berbagi pengetahuan kepada kita semuanya. Dikala kita melakukan saat mau tidur, setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban dunia dan akhirat, maka datanglah saatnya menunaikan kewajiban diri. Pertama, dirikanlah nilai kemanusiaanmu dengan menjunjung tinggi Rasulullah kepada rohani. 3 ayat yang harus kita kembarkan di dalam saat menuju rahasia Al-Ikhlas. Bukan hanya Al-Ikhlas saja,
Pertama kita membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka kita harus melihat dan merasakan, menghadirkan ke rohani kita ayat tadi, mengangkat derajat rohani kita, bahwasan rohani kita adalah bangunan daripada kekuatan zat dirinya Rasulullah. Inilah rohaninya Rasulullah, bukan Rasulullahnya, tapi rohaninya Rasulullah. Inilah yang dikatakan rohani. Yang kedua, kita baca lagi dengan mensucikan sekalian alam yang akan mengganggu tidur kita dengan mimpi buruk, dengan menjalankan santet, dengan mengirim buruk-buruk nyanyian orang. Jangan ada alam ini bisa dikendalikan oleh siapapun, maka kita sucikan alam itu dengan bertasbih kepada Allah, dengan tasbih alam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niatkan alam ini bersih suci dengan nurnya Allah, tidak ada satupun yang hadir di situ. Yang ketiga, kita lanjutkan dengan al-ikhlas. Nah, di saat kita membaca al-ikhlas itu ada bagiannya terhadap pandangan. Qul huwallahu ahad. Nah, pernyataan ahadnya Allah yang tidak menyerupai dengan siapapun, tidak beranak dengan tidak beranak diperanakan. Malahannya ada satu sifat itu yang tidak menyerupai. Jadi ahadnya Allah itu memperlihatkan kemaujudan, beda dengan wahidnya Allah. Nah, ini beda lagi ya, ketunggalannya. Tapi kalau maujudnya atau aftarnya itu ada pada jasad. Makanya kita lihatkan wajah kita, yaitu Qul huwallahu ahad. Setelah itu kita melihat kepada Samadullah, yaitu qalbi, tempat kita berdoa. Kita bacakan ke qalbi kita, hati halus kita, Allahus Samad. Yang kedua, baru kita baca perwakilan Allah pada diri, yaitu batinnya Allah, dinamakan sifat rohani, yaitu lam yalid. Baru kita melihat sifat nyata atau an-nazirnya Allah, yaitu jasad dengan sifat rahmannya, yaitu walam yulad. Kita lihat semuanya dari yang tadi, semuanya itu digabung menjadi walam yakul lahu. Lahu itu adalah sifat haknya Allah, kufuwan ahad. Maujudlah, tetapi itu satu semuanya. Berbentuk dia, cuma dia satu. Inilah penyerahan diri yang sangat bagus. Jadi bacalah itu 3 kali. Niatkan atas nama jasad 3 kali, tapi perlihatkan kan cara perjalanannya tadi. Yang kedua atas nama rohani. Yang ketiga kalinya atas nama batin atau nyawa kita. Berarti kita telah mengirim 9 pandangan kepada Allah, 9 kali memandang. Jadi Qul huwallahu ahad, kita harus melihat wajah kita yang tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, itulah wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Jadi yang kedua adalah Allahus Samad, kita melihat hati. Lam yalid, kita melihat rohani. Lam yulad, kita melihat jasmani. Walam yakullahu, semuanya kita lihat kufuwan ahad, itu adalah satu kehidupan. Bahwasanya itu adalah kehidupan ahadnya Allah, ahadiyahnya Allah, ahadahnya Allah. Jadi ahad, ahadah, ahadiyah, makanya jatuh 3 kali. Nah, jadi disitulah amalkanlah sebelum tidur, maka insya Allah mudah-mudahan hidayah Allah, petunjuk Allah datang ke alam tidur kita, dan kita tidur sudah dalam kodratnya Allah. Maka Allah tidak akan pernah tidur bagi orang yang tidur di sisi Allah, tapi Allah itu tidak akan pernah ada bagi orang tidak tidur di dalam sisi Allah. Inilah para jemaah, penting sekali membedakan semua makhluk itu dengan tidurnya. Kalau dia tidak tidurnya sudah di pangkuan ilahi, insya Allah semua hidup dia
akan dibenarkan oleh Allah. Semua hak-hak diri dia akan diturunkan oleh Allah. Insya Allah, amalkanlah rahasia al-ikhlas tadi. Belajar pelan-pelan, jadikanlah suatu kehidupan yang hidup dikala kita mati. Kenapa? Tidak ada yang mati di sisi Allah. Orang tidur dia tidak mati. Orang mabuk juga tidak mati. Semua lupa Allah. Semua lupa Allah. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Ada hidup di dalam dirinya. Apabila dia ada di dalam hidupnya Allah, dengan menyerahkan diri, dengan al-ikhlas tadi, insya Allah amalkan, mudah-mudahan menjadi hidayah dan karomah, mustajab dalam berilmu, makbul dalam doa. Insya Allah para jemaah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.